سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لرضا الله تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت الكرام، وإلى مصنف هذا الكتاب الإمام أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك الأندلسي، وإلى حضرة جميع أستاذنا وأستاذتنا ومشايخنا ومربي روحنا، خصوصا أبا محمد مشهور SA وأهل البيت الكرام، وإلى حضرة جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومقدمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah pengarang Nadham Alfiyah Ibnu Malik? Al-Alamah Al-Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi. Siapakah Ibnu Mu'ti yang disebutkan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik? Al-Imam Al-Alamah Abu Hasan Yahya bin Mu'ti bin Abdul Nur Al-Wazi Al-Hanafi. Sebab apa Alfiyah Ibnu Malik melebihi Alfiyahnya Ibnu Mu'ti? Sebab Alfiyah ini hanya memakai satu bahan atau materi, yaitu bahan rajas, sedangkan Alfiyah Ibnu Mu'ti memakai dua bahan, yaitu bahan rajas dan bahan syari. Dan kaidah dalam kandungan Alfiyah ini lagi beragam. Kalam menurut istilah ulama nahwu atau terminologi adalah lafaz yang bisa memberikan faedah atau mufid, sehingga orang-orang yang berbicara mampu menangkap isi pembicaraan serta memahaminya. Seperti lafaz istaqim, takdirnya istaqim anta, artinya berdirilah kamu. Bahasanya kalamun alatun mufidu kasakim wasma bi'al suma'arfunul karim. Kalimah ada berapa macam? Sebutkan. Ada 3, antara lain isim, fi'il, dan huruf. Bahasanya kalamun alatun mufidu kasakim wasma bi'al suma'arfunul karim. Pengertian qaul adalah lafaz yang memiliki pengertian atau makna secara mutlak, baik mufid, murakkab maupun tidak. Bahasanya fahiduhu kalimatun wa qaluam kalimatun dia kalamu kajuam. Kalimah lughawi atau kalimat menurut lugat, bukan istilah yang dipakai ulama nahwu, maksudnya adalah 1. Seperti lafaz la ilaha illallah, menurut ulama nahwu termasuk kalam, namun dari segi lugat disebut kalimat tauhid. 2. Seperti sabda Nabi asdaqu kalimatin qala syair kalimatul baitin, seperti kata syair ala kullu syai'in ma khalallahu batilu wa kullu na'imin la ma la tazailu. Beliau mengatakan kalimat bukan kalam lubai. Dasarnya fahiduhu kalimatun wa qaluam kalimatun biya kalamu kajuam. Ciri atau tanda kalimat isim antara lain beri'rab jar, tanwin, hal, setelah huruf nida dan mustatilah. Dasarnya bil jari wa tanwini wal nida wa al wal mustatil lil ismi tamizun hasal. Ciri atau tanda kalimat fi'il antara lain bisa bertemu dengan tak fa'il, tatani sakinah, ya mu'anas mukhatabah,
dan nun taukid khafifah atau sakilah. Dasarnya bitafal tawatas wayak wali wanuni akbilana bialu yang jali. Kalimah huruf adalah kalimat yang tidak pantas kemasukan ciri atau tanda kalimat isim dan fi'il sebab tidak mempunyai tanda yang jelas seperti isim dan fi'il. Dasarnya siwa umalan bukahal wabi walam fil mudhari' yali lam kayasyam. kalimah huruf terbagi menjadi berapa macam? 2. Mustarak seperti hal dan muhtas seperti fi. Huruf jar khusus isim dan lam huruf jazm khusus fi'il. Dasarnya siwa umalan bukahal wabi walam fil mudhari' yali lam kayasyam. Fi'il ada berapa macam? Ada 3, fi'il madi, mudhari' dan amr. Ciri atau tanda fi'il mudhari' adalah Bisa kemasukan lam, huruf tanfis, huruf nasab, dan huruf jazm. Seperti contoh, lam yasham, sayaqulu, saufa ya'lamu, la yaqula. Dasarnya siwa umalan bukal wabi walam fi'il mudhari' yali lam kayasyam. ciri atau tanda fi'il madi adalah Fi'il yang pantas kemasukan tak fa'il dan tak tanis sakinah. Seperti contoh, darabtu, darabta, darabas. Dasarnya wa madiyal afali bi tamis wasim binuni fi'il amri'in amrufuhim. ciri atau tanda fi'il amr adalah Pantas kemasukan nun taukid dan mempunyai mana amr yang diambil dari lafaz fi'il. Seperti contoh, idriban, idribanna, idrib. Dasarnya wa madiyal afali bi tamis wasim binuni fi'il amri'in amrufuhim. apabila ada lafaz yang bisa menunjukkan makna amr dengan sendirinya namun tidak pantas jika kemasukan nun taukid, maka dinamakan apa? Isim fi'il amr. Seperti contoh, soh, maksudnya uskut, artinya diamlah. Dan ayahal, maksudnya akbil, artinya menghadaplah. Dasarnya wal amru illam yakuli nuni mahal fi wasmuna usawa ayahal. Kalimat isim berlaku berapa macam? 2. Murab dan mabni. Dasarnya wal ismu minhu murabun wa mabani bisyabai minal hurufi mudani. Isim asalnya adalah murab. Jika ada isim mabni, maka penyebabnya adalah disebabkan karena menyerupai dengan kalimat huruf. Dasarnya walismu minhu murabun wa mabani bisyabai minal hurufi mudani. syibih atau isim yang menyerupai dengan kalimat huruf ada berapa macam? Ada 4 macam, antara lain 1. Syibih wat'i, serupa peletakannya seperti kedua isim ta dan na pada lafaz jitana. 2. Syibih maknawi, serupa dalam menyimpan makna yang semestinya ditampilkan dalam bentuk kalimat seperti lafaz mata sama dengan fi'il syartiyah yang menyimpan makna syarat dan lafaz huna sama dengan huruf isyarah. 3. Syibih niyabah, serupa dalam hal bisa menggantikan fi'il seperti isim fi'il soh. 4. Syibih iftikor, serupa dalam hal membutuhkan lafaz lain yang terletak sesudahnya seperti isim mausul alladhi, membutuhkan sila yang sama dengan huruf jar. Dasarnya kasyabahil wati bis majitana wal manawi bima tawabihuna bahkan niyabatin anil bilih bila ta'asurin wa kafrika sila. Ada berapa isim yang berlaku mabni? Sebutkan. Ada 6, antara lain isim dhamir, isim syarat, isim istifham, isim isyarah, isim fi'il, dan isim mausul. Isim yang berlaku mu'rab adalah Semua isim yang tidak menyerupai dengan huruf, antara lain isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan asmaul sitah seperti lafaz ardun, suma. Dasarnya wa murabul asma'i ma qasalima min syabail harbika ardi wa suma. fi'il amr dan fi'il madhi hukumnya adalah Mabani. Dasarnya wa fi'lu amri wa mudhi bunia wa rabul mudhari'an nariya. fi'il madhi dimabnikan dengan harokat apa? Dimabnikan fathah
ketika tidak bertemu dhamir rafa mutaharik seperti contoh fa'ala daraba, dan dimabnikan dhamma dan sukun ketika bertemu dhamir rafa mutaharik seperti contoh nasarta, nasartum, nasarna, fa'alu, nasaru. Fi'il amr dimabnikan dengan harokat apa? Dimabnikan sukun ketika tidak bertemu dhamir rafa mutaharik seperti contoh if'il, idrib, dan jika bertemu dhamir rafa mutaharik maka mabninya dhammah, kasrah, dan fathah seperti contoh idriba, idribu, idribi. Fi'il mudhari hukumnya adalah Mu'rab jika tidak bertemu dengan nun taukid mubasyarah dan nun jama' inas atau mu'anas. Asalnya wa fi'lu amri wa mudhi bunia wa rabul mudhari'an nariya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inas gayaruna manfutin. hukumnya fi'il mudhari ketika bertemu dengan nun taukid mubasyarah dan nun jama' inas adalah Mabni fathah ketika bertemu nun taukid mubasyarah seperti contoh hal yadribana, yadriban, dan mabni sukun ketika bertemu nun jama' inas seperti contoh yadribna, yadribna. Dasarnya min nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin gayaruna manfutin. semua kalimat huruf hukumnya adalah Mabni. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul bina wala subil mabni ai sakana. kata atau kalimat menurut asalnya dimabnikan harokat apa? Mabni sukun seperti contoh idrib fi aladi. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul bina wala subil mabni ai sakana. Kata atau kalimat harokat mabninya diantaranya Mabni fathah seperti aina, mabni kasrah seperti amsi, mabni dhamma seperti aisu, dan mabni sukun seperti kam. Dasarnya wa kullu harfin mustahiqul bina wala subil mabni ai sakana wa min udhum fatin wa dukasin wa dam kaina amsi aisu asakinu kam. i'rab ada berapa macam? Ada 4 macam: rafa, nasab, jar, dan jazm. I'rab rafa dan nasab bertempat pada kalimat apa? Kalimat isim dan fi'il. Dasarnya rafa wa nasab jalan iraba ismi wa fi'lin awlan araba. I'rab jar atau hofat dan jazm masuk pada kalimat apa? I'rab jar atau hafat khusus masuk pada isim dan jazm khusus pada fi'il. Dasarnya balismu kautusi sabil jari kama kautusi sabil bi ayyan jazima. Tanda asli i'rab rafa, nasab, jar dan jazm adalah Rafa dhammah, nasab fathah, jar kasrah, dan jazm sukun. Dasarnya farfa bi dhammil wasiban pada majur kasam katikru layak dau yasur bajim ditaskini wa ghairu madukir dan guna ujahu bani namir. asma'u sitah i'rabnya ditandai dengan apa? Tingkah rafa ditandai wawu, nasab alif, dan jar ya. Seperti contoh ja'abuka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Dasarnya farfa bi wawu nasiban nabi alif wajun bi ya imamin al asmasif. Asma'u sitah antara lain Abun, ahun, hamun, dhu, fu, dan hanu. lafadz zu termasuk asma'u sitah syaratnya adalah Harus mempunyai makna sahib atau orang yang mempunyai. Seperti contoh ja'adu malin, ra'aitu dha malin, marartu bidi malin, ayat sohiba malin. Dasarnya indakaduin subatan abana Lafamu aisun mimumin ubana. asma'u sitah lafadz famun hukum i'rabnya adalah Jika mimnya diteruang maka tingkah rofa ditandai wawu, nasab alif, dan jar ya. Seperti contoh hadafuka, ra'aitu faka, marartu bifika. Dan jika mimnya tidak dibuang maka tingkah rofa ditandai dhammah, nasab fathah, dan jar kasrah. Seperti contoh hadafamuka, ra'aitu famaka, marartu bifamika. Dasarnya indakaduin subatan abana Bapamu aisun mimumin ubana. asma'u sitah lafadz hanu hukum i'rabnya adalah Hukum i'rabnya ada 2 macam. 1. Di'irabi dengan i'rab ismam
rofa wawu, nasab alif, dan ceria. Seperti contoh, hada hanuka, ra'aitu hanaka, maratu bianika. 2. Diirabi dengan irob nakas, rofa domah, nasab fathah, dan jar kasroh. Seperti contoh, hada hanuka, ra'aitu hanaka, maratu bianika. Namun lebih baik membaca nakas hanuka daripada ismam hanuka. Dasarnya abun namun pada kawanu pada subiya dari asanu. Asma'u sita lafat abun, akhun, hamun. Hukum i'rabnya adalah Hukumnya ada 3 macam, ismam, nakos, dan kosor. Akan tetapi yang paling masyhur adalah ismam, kemudian kosor, lantas nakos. Dasarnya Kafi abi wa taliyai yang guru Wakasruha minasina syaru. bagaimana cara membaca ismam, kosor, dan nakos pada lafat abun, akhun, hamun? 1. Cara membaca ismam, hingga rofa ditandai wawu, nasab alif, dan ceria. Seperti contoh, hada abuka, ra'aitu abaka, maratu biabika. 2. Cara membaca kosor dengan mengira-girakan semua i'rabnya pada huruf alif. Seperti contoh, hada abaka, ra'aitu abaka, maratu biabaka. 3. Cara membaca nakos, hingga rofa ditandai domah, nasab fathah, dan jar kasroh. Seperti contoh, hada abuhu, ra'aitu abah, maratu biabihi. Asma'u sita bisa diirabi dengan i'rab ismam dengan syarat apa? Dengan syarat harus dimudhafkan serta mudhaf ilaihnya tidak berupa yang mutakalim. Jika tidak dimudhafkan, maka hukumnya seperti isim mufrad, rafa domah, nasab fathah, dan jar kasroh. Sebagai contoh, ja'abun, ra'aitu aban, maratu bi'abin. Dan jika mudhaf ilaihnya berupa yang mutakalim, maka di'irabi dengan i'rab muqaddar. Seperti contoh, ja'abi, ra'aitu abi, maratu bi'abi. Dasarnya wasyartu dari i'rabi ayyudamnala bila kaja'a wa abi kadakira. Isim musanna dan mulhabinya i'rabnya ditandai dengan apa? Hingga rofa ditandai alif, nasab dan jar ditandai ya. Seperti contoh, ja'a zaidani, ra'aitu zaidaini, maratu bi zaidaini. Ja'a zaidani kilahuma, ja'ani kilah rajulaini, ja'ani hindani kilahuma. Dasarnya bi'ali birfa'i musanna wa kilah, idha bimutmarin mudhafan usila, kilta kada kasani wasatani, kabnani wabnatani azriani, bataluhul yaki jami'a alif, jalan nasban madafatin katulif. Jamak mudzakkar salim i'rabnya ditandai dengan apa? Hingga rofa ditandai wawu, nasab dan jar ditandai ya. Seperti contoh, ja'a amiruna, ra'aitu amirina, marartu bi amirina. Dasarnya warrabi wa biyajru wasibi, salima jamai amirin wa mutibi. Syibih atau mulhaq bil jamil mudzakkar salim atau majazi adalah lafaz-lafaz yang menyerupai jamak mudzakkar salim ketika tingkah rofa ditandai wawu, nasab dan jar ditandai ya. Akan tetapi secara hakikinya bukan jamak mudzakkar salim. Lafaznya antara lain ishruna, salasuna ila tis'una, ahluna, ulu, alamuna, iliyuna, arduna, sinuna. Dasarnya wasyibidaini wabihi ishruna, wababu ulika wal ahluna, ulu alamuna, iliyuna, waraduna syada wasinuna. lafaz sinuna dan babnya kadang berlaku seperti hina. Maksudnya adalah di'irabi dengan harokat dhairah pada nunya serta nunya tidak dibuang. Seperti kata syair, ta'ani min najin fa'inasi minahu la'ibna jina syaiban wa syayabna namurdah. Dasarnya wababu wa misra'ini qajarit dalbabu wa inda qawmi yatarit. nun zaidah pada jamak mudzakkar salim dan mulhabinya ketika tinggal nasab dan jar dibaca apa? Dibaca fathahina. Seperti contoh, muslimina, mu'minina. Dan ada yang dibaca kasroh, namun hukumnya qalil atau sedikit. Seperti kata syair,
arafna jabaran wa bani abihi wa angkarna zahifan akharini. Hasannya wa nunu majmu'i wa mabil tahab fatawakol lama bikasri natok. Nun zaidah pada isim tasniyah dan mulhaqinya ketika tinggal nasab dan jar dibaca apa? Dibaca kasroh ini. Kebalikan dari nunnya jamak mudzakkar salim. Seperti contoh muslimaini, mu'minaini. Dan ada yang dibaca fathah namun hukumnya qalil atau sedikit. Seperti kata syair, arifu min hadida wal hainana wa man haraini asbaha dhabyana. Dasarnya kanunu masuniya wal murakibi biasidaka samaluhu fantabi. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan arti banyak dengan tambahan alif dan ta, yang ketika rafa ditandai dhammah, nasab dan jar ditandai kasroh. Seperti contoh, saati muslimatu, raitu muslimati, maratu bi muslimati. Dasarnya wa ma bitawalifin qajumiyah yusaru bil jari wa bi naslimah. bagaimana hukumnya jamak muannas salim ketika dibuat alam asma atau nama yang bukan kunyah dan laqab? Hukumnya boleh. I'rabnya diberlakukan seperti isim mufrad, yaitu rafa ditandai dhammah, nasab dan jar kasroh. Dan boleh berlaku seperti isim mufrad ghairu munsharif, yaitu rafa dhammah, nasab dan jar fathah tanpa tanwin. Seperti contoh, hadhihi adriyatu adriyatu, ra'aitu adriyatin adriyati adriyata, maratu bi adriyatin bi adriyati bi adriyata. Dasarnya kadaulatu ala disma qajuil kadriyati bida dan kubil. Isim ghairu munsharif i'rabnya ditandai dengan harokat apa? Tinggal rafa ditandai dhammah, nasab dan jar ditandai fathah. Selagi tidak mudhaf dan tidak kemasukan al. Seperti contoh, ja'a Ahmadu, ra'aitu Ahmada, marartu bi Ahmada. Ketika mudhaf atau kemasukan al, maka ketika jar ditandai kasroh. Seperti contoh, marartu bi asani nasi. Dasarnya wajurra bil fathati ma la yansharif malam yudhaf ayaku badal ragif. Af'alul hamzah atau fi'il mudhari' mutal akhir i'rabnya ditandai dengan apa? Tinggal rafa ditandai dengan tetapnya nun, nasab dan jazm ditandai dengan terbuangnya nun. Seperti contoh, yang surani, la yang surah, lam yang surah. Dasarnya wajarina wiyafala dinuna, rapan watatina watas aluna, wa adwari jazmi wa nasisimah, kalam takunili tarumi makamah. Af'alul hamzah atau amsilah salasah adalah fi'il mudhari' yang bertemu atau disandarkan kepada dhamir alif tasniyah, wawu jamak dan yang muannas mukhatabah. Seperti contoh, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Isim mu'tal adalah isim yang berakhiran alif lazimah seperti lafaz Mustafa, dan isim yang berakhiran ya lazimah yang jatuh setelah kasroh seperti lafaz murtaqi. Dasarnya wasami mu'talan minal asma'imah kal Mustafa wal murtaqi makarimah. isim mu'tal ada berapa macam? Ada dua, mu'tal alif dan mu'tal ya. Isim mu'tal alif dinamakan isim apa dan bagaimana hukum i'rabnya? Dinamakan isim maksur dan i'rabnya muqaddar atau dikira-kirakan, baik tingkah rafa, nasab, dan jar. Seperti contoh, ja'al fatha, ra'aitul fatha, marartu bil fatha. Dasarnya falawalul i'rabu fi qudira jami'u wa waladi qad usyira. Isim mu'tal ya dinamakan isim apa dan bagaimana hukum i'rabnya? Dinamakan isim mangkus dan i'rabnya ketika tingkah nasab didhahirkan, ketika tingkah rafa dan jar dikira-kirakan. Seperti contoh, ja'al qadi, ra'aitul qadiyah, marartu bil qadi. Dasarnya wasani mangkus wa nasbu dhahar wa rafu'il wa qada'i dan yujar. Fi'il mu'tal adalah
Fi'il mudhari' yang huruf akhirnya berupa alif, wawu, atau ya. Dasarnya wa ayyun fi'il akhirun minu alif awawun aw yang wa mu'talan urif. Fi'il mu'tal ada berapa macam? Ada 3 macam. Mu'tal alif seperti yardo, mu'tal ya seperti yarmi, dan mu'tal wawu seperti yatu. Dasarnya wa ayyun fi'il akhirun minu alif awawun aw yang wa mu'talan urif. Fi'il mu'tal tanda i'rabnya adalah I'rabnya diperinci sebagai berikut. 1. Fi'il mudhari' mu'tal alif ketika tinggal rafa dan nasab, i'rabnya dikira-kirakan seperti contoh yarda zaidun, yarda zaidun. 2. Fi'il mudhari' mu'tal wawu dan mu'tal ya ketika tinggal rafa, i'rabnya muqaddar seperti contoh yar'u zaidun, yarmi zaidun. Dan ketika fathah ditandai tanda i'rab seperti contoh la yar'u zaidun, la yarmi zaidun. 3. Semua mu'tal baik alif, wawu, atau ya ketika tinggal jazm ditandai dengan terbuangnya huruf ilat seperti contoh lam yar'u zaidun, lam yarmi zaidun, lam yarda zaidun. Dasarnya alifan fi wa ira jasmi wa binas kama kayatu yarmi wa rafaqi imani wa bidazima salah sauna tadi hukma lazima. Isim nakiroh adalah semua isim yang pantas dimasuki al seperti lafaz rajulun pantas dibaca ar-rajulun, atau isim yang tidak pantas kemasukan al akan tetapi sama dengan isim yang pantas kemasukan al seperti lafaz du mananya shahibun dibaca as-shahibun. Dasarnya nakiratun qabilu al-mu'asirah awaqi'ul maqiyamah qadukirah. isim ma'rifat ada berapa macam? Sebutkan. Ada 6, antara lain isim dhamir seperti hum, isim isyarah seperti di, isim alam seperti hindun, isim mausul seperti alladhi, isim yang dimasuki al seperti al-hulami, dan isim yang mudzakkar pada salah satu isim ma'rifat seperti ibni. Dasarnya wa ghairuhu ma'rifatun ka'umadi wa inda wabni wa hulami waladi. Isim domir adalah isim yang menunjukkan makna ghaib atau ghaibah, mu'atab atau mu'atabah, dan mutakalim wadah atau mutakalim ma'al ghair. Dasarnya famalidi ghaibatin au huduri ka'antawa wasamin bitamiri. domir terbagi menjadi berapa macam? 2. Dhamir mutasil dan dhamir munfasil. Apa pengertian domir mutasil? Dhamir yang tidak boleh menjadi permulaan kalam dan tidak boleh jatuh setelah ilah ketika tingkah ikhtiar, seperti hanya lafaz ibni, kamnya lafaz akramaka, dan hanya lafaz salihi. Dasarnya waktu tisari minum alai tada balayali ilah tiaran abada kalyai wal kami minibni akrama walayai walamin sali mamalak. Semua domir hukumnya adalah mabani karena adanya sibe wa'i. Dasarnya wa kullu hatmarilahu binayajid ala tumajura kala dimanusib. bagaimana lafadznya domir mutasil mahal jar? Lafadznya sama dengan dhamir mutasil ma'al nasab, namun kadang harokannya berbeda kecuali dhamirna, seperti contoh lau, inau, laka, inaka, di, ini. Dasarnya wa kullu mutmarilahu binayajib waladhu majura kala dimanusib. Domirna berbeda dengan domir yang lain. Yang membedakan adalah Dhamirna pantas menempati mahal rofa, nasab, dan jar, dan tetap dimutasilkan beserta dolalannya, seperti contoh bilna, inana, bina. Dasarnya lirabi wa nasi wa jarina sholat karibina fainana ninal bina. domir mutasil yang berupa alif, wawu, dan nun hukumnya adalah Hukumnya berlaku mustarok, bisa digunakan untuk menunjukkan makna ghaib atau ghaibah dan mukhatabah, seperti contoh wa maqamukumna ilama ilamu ilamna. Dasarnya wa alimun wa huwa nunu lima wa bawa ghairika qama walama.
Semua domir mustatir baik jawaz atau wujub, hukum i'rabnya adalah i'rabnya pasti ma'al rofa, tidak boleh ma'al nasab dan jar. Seperti contoh, hindun tashkuru, mustatir jawaz, wafin nakabit, mustatir wujub. Dasarnya, wa min dhamiri rawi ma yasadiru, kalau wafin nakabit tashkuru. Apa bedanya domir mustatir jawaz dan domir mustatir wujub? Jika menunjukkan laki ghaib, maka domir mustatir jawaz. Seperti contoh, Zaidun daraba. Dan jika menunjukkan laki mukhatab dan mutakalim, maka termasuk domir mustatir wujub. Seperti contoh, adribu nadribu tadribu. Dasarnya, wa min dhamiri rawi ma yasadiru, kafalu wa bin natabi tashkuru. Domir munfasil mahal rofa antara lain Huwa umahum, hiya umahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana ananu. Dasarnya, wa dhutifa'i ma bisari anahu, wa anta wal qur'u la tasyabihu. domir muttasil mahal nasab antara lain Iyahu iyahuma iyahu, iya iyahuma iyahuna, iyaka iyakuma iyakum, iyaki iyakuma iyakuna, iya ya iyana. Dasarnya, wa dhutifa'i ma bisari ju'ila, iya ya wa tabi'u laisa muskilah. Bagaimana hukumnya jika ada lafadz pantas dipasang domir muttasil kemudian dipasang domir munfasil? Hukumnya tidak boleh ketika tingkah ikhtiar atau kalam nasar. Seperti contoh, Zaidun darabtuhu, tidak boleh diucapkan Zaidun darabtuhu yahu, dan diperbolehkan ketika darurat syair. Seperti kata syair, bilbahi silwari amati qaduminas yahu melatu dari diri. Dasarnya, bagi tiari layajiyah menghasil, tidak ada yajiyah mutasil. Urutan domir yang paling makrifat atau khusus adalah Domir mutakalim lebih khusus atau marifat daripada mukhatab. Kemudian domir mukhatab lebih khusus daripada domir ghaibah. bagaimana hukumnya dua makmul atau maf'ulnya fi'il yang berupa domir keduanya serta domir yang pertama lebih khusus atau makrifat daripada domir yang kedua? Hukumnya diperinci sebagai berikut. 1. Jika dua maf'ul atau maf'ul tersebut tidak berasal dari susunan mubtada dan khabar, maka domir yang kedua boleh dibuat mutasil atau munfasil. Yang keduanya sama baiknya. Seperti contoh, salmihi, salmihi yau, ataitu kau. 2. Jika dua maf'ul atau maf'ul tersebut menjadi khabarnya kana dan saudaranya atau berasal dari susunan mubtada khabar, maka domir yang kedua menurut Ibnu Malik lebih baik dibuat mutasil, sedangkan menurut Imam Sibawai lebih baik dibuat munfasil. Seperti contoh, kundu yau, hiltani yau. Dasarnya, basilawi silasani wama asba'u bi kundu lungtama kada hiltani wa tisala atau ruwairi talani bisala. Bagaimana terkibnya dua makmulnya fi'il yang berupa domir muttasil keduanya? Tarkibnya wajib mendahulukan domir yang lebih khusus atau marifat. Seperti contoh, adiramu ataitu kau, tidak boleh diucapkan adiramu ataitu huka. Dasarnya, waqadimil awasabi kisali, waqadimah masyitabim kisali. Bagaimana terkibnya dua makmulnya fi'il yang salah satunya berupa domir munfasil dan satunya berupa domir muttasil? Tarkibnya boleh dua macam. 1. Mendahulukan domir yang lebih khusus atau marifat. Seperti contoh, adirhamu ataitu kaliyahu. 2. Mendahulukan domir yang tidak lebih khusus atau marifat. Seperti contoh, adirhamu ataitu iyaka. Dasarnya, waqadimil awasabi tisali, waqadimah masyitabim bisali. Bagaimana terkibnya dua makmulnya fi'il yang keduanya berupa domir yang sama derajatnya, sama ghaib, mukhatab atau mutakalimnya? Salah satu domir wajib dibuat mutasil, tidak mutasil keduanya. Seperti contoh, Zaidun adiramu ataituhu iyahu, tidak boleh diucapkan Zaidun adiramu ataituhu. Dan kadang ada yang berupa domir mutasil keduanya
namun sifatnya langka dan hanya terdapat pada dhamir ghaib. Seperti contoh, hum asalun nasi wujuhan wa daruhumuha. Dasarnya, wa bikiatil badin zabaslah, wa yubihu wa yubihi waslah. Bagaimana terkibnya fi'il yang isnad kepada ya mutakalim? Fi'il sebelumnya mutakalim harus disisipi non wikoya, baik berupa fi'il madi, mudhari, amr, atau fi'il jamil. Seperti contoh, darabani yadribuni idribima asanani. Dan jika tidak disisipi non wikoya, maka hukumnya langka. Seperti kata syair, ada tuqaumi kada disaisi, tidak ada kaumul kirami laisi, ay laisani. Dasarnya, wakab layan nafsi ma'abili tuzim, nunu wikoya dimalaisi kot nudim. Bagaimana terkibnya inna wa ahwatuha ketika isnad kepada ya mutakalim? Terkibnya diperinci sebagai berikut. 1. Ketika berupa laita, maka harus disisipi non wikoya. Seperti contoh, ya laitani kuntu turaba. Dan jika tidak dimasuki non wikoya, maka hukumnya langka atau nadir. Seperti kata syair, kamun yakin jabirihi kolayaki, usadibu wa uftidaju ramani. 2. Ketika berupa lala, maka kebalikan dari laika, yaitu tidak disisipi non wikoya. Jika disisipi, maka hukumnya langka. Seperti contoh, lali abluhul asbada. Seperti kata syair, fakultu airani kudu malalani, aku tuh dia kabran ada majidi. 3. Ketika berupa selain laita dan lala, yaitu ina, anak, keana, lakina, maka boleh mensisipi non wikoya atau tidak. Yang keduanya sama baiknya. Seperti contoh, ini inani, ani anani, kaani kaanani, lakini lakinani. Dasarnya, walaitani fasa walaitina daro, bamalala kisahun muhayyaro, berbakiyati wa tirara mamapa, miniwani maduman pasalafa. Bagaimana terkibnya min dan an ketika kemasukan atau mengejarkan ya mutakalim? Terkibnya wajib disisipi non wikoya. Seperti contoh, mini, ani. Dan jika tidak disisipi non wikoya, maka hukumnya langka atau nadir. Seperti kata syair, ayu wasairu anu ma'ali, lastu min qaisi wala qaisi minni. Dasarnya, fil bakiyati wa tirara mababa, mini wa ani baduman fasalafa. Bagaimana terkibnya lafat latun qad ismiyah yang maknanya hasbu ketika dimudhafkan kepada ya mutakalim? Akhirnya wajib disisipi non wikoya. Seperti contoh, qad balagtu min laduni udra. Dan jika tidak disisipi non wikoya, maka hukumnya langka atau nadir. Seperti kata syair, qad minasi wa bibaini qadi, aisa imamu bisai muridi. Dasarnya, tapi laduni qala wabi, qad waqatni afwai dan beryabi. Secara global, alam terbagi menjadi berapa macam? 2. Alam syahs dan alam sinis. Alam syahs adalah isim yang menunjukkan makna tertentu secara mutlak tanpa ada qaid atau batasan. Seperti lafaz Ja'far, nama laki-laki, Hirniun, nama perempuan, Koron, nama kabilah, Adan, nama negara, Balahikun, nama kuda, Syadqaun, nama unta, Hailani, nama kambing, Wasikin, nama anjing. Dasarnya, ismu yu'ayyinun musamma mutlaqo, alamuhu kajafarin wa rimiko, wa qaranin wa adamin wa lahiki, wa syadqamin wa hilatin wa wasiki. alam jinis adalah Isim alam yang musammanya berupa jenis atau hakikat benda abstrak, seperti istilah NU, Muhammadiyah, Ansor, Muslimat, dan lain-lain. alam syahs ada berapa macam? Ada 3, alam asma, alam kunyah, dan alam lakob. Dasarnya, asmanata wa kunyatan wa lakoba, fa'afiron daisi wa uswahibah. Bagaimana terkibnya alam asma dan alam lakob ketika kumpul dalam satu kalimat
atau dalam tarkib jumlah. Tarkibnya alam asma wajib bertempat di depan, lakabnya di belakang. Seperti contoh Ali Zainul Abidina, tidak boleh diucapkan Zainul Abidina Ali, kecuali apabila lakabnya sudah masyhur. Seperti contoh Al-Masih Isa, dasarnya wasmanata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran taisi wa usahiha. Bagaimana terkibnya alam asma dan alam lakob ketika kumpul dalam satu kalimat atau jumlah yang berupa mufrad keduanya? Terkibnya alam asma wajib dimudafkan kepada alam lakob. Seperti contoh Ja'a Sa'idu Kursi, dasarnya wa iyakuna mufradaini fa'adif asma wa illa bi'illah radif. Dilihat dari segi asalnya, alam ada berapa macam? Ada dua, alam mangkul dan alam murtajal. Dasarnya wa minu mangkulun kabat liwasat bagi jari kasuada wa udat. Pengertian alam mangkul adalah isim alam yang sebelum menjadi alam sudah berlaku atau terpakai selain sifat alam, seperti lafaz fadlun mangkul dari sifat masdar, harisun mangkul dari isim sifat, asadun mangkul dari isim jenis, mangsurun mangkul dari isim maf'ul. Dasarnya wa minu mangkulu kabat liwasat wa tudijali kasuada wa udat. pengertian alam murtajal adalah isim alam yang sebelum menjadi alam belum pernah dipakai sifat lain, seperti contoh suada nama perempuan dan udat nama laki-laki. Dasarnya wa minu mangkulu kabat liwasat wa tudijali kasuada wa udat. sebutkan jenisnya alam mangkul. 1. Mangkul atau pindahan dari jumlah yang i'rabnya adalah i'rab hikayah, seperti contoh ra'aitu zaidun qaimun, marartu biqauma zaidun. 2. Mangkul atau pindahan dari murab abadi yang hukumnya murab dan i'rabnya seperti isim ghairu munsharif jika tidak diakhiri lafaz wahid, seperti contoh hadi balabaku, ra'aitu balabaka, marartu bi balabaki. Dan jika diakhiri lafaz wahid maka hukumnya mabni, seperti contoh hadi sibawahi, ra'aitu sibawahi, marartu sibawahi. 3. Mangkul atau pindahan yang terkenal kemangkulannya, yaitu mangkul dari tarkib idhofah, seperti contoh Abdul Rahmani, Abdul Syamsi, Abi Kuhafata. Dasarnya jumlatun wa ma bimaziru kiba lain bi ghairi wa idama riba wa syafi alam itu idhofah ka Abdul Syamsi wa Abi Kuhafa. Bagaimana hukumnya alam jinis? 1. Alam jinis berlaku seperti alam syakhs lafzi. 2. Alam jinis bisa berlaku ghairu munsharif jika tidak terdapat ilat alamiah. 3. Alam jinis mencakup seluruhnya, berlaku ma'rifat dari segi lafaznya dan nakirah dari segi maknanya, seperti contoh usamatun alam jenis makna, umariyatin jenis nazar yang menjadi alamnya kalajengking, su'alatun jenis nazar yang menjadi alamnya karangan, karatun alam jenisnya kebaikan, fajarun alam jenisnya kejelekan. Dasarnya bahwa gaul lima di asnasi alam ke alami asfasi lauda bawaan minta kaum mariatul akrabi bahwa kada suara tulis alami bamislu baratul lima baroh kada fajari alamulil fajaroh. Isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilai mufrad mudzakkar dan mufrad muannas sigotnya menggunakan lafaz apa? Lafaz da mufrad mudzakkar dan di kita mufrad muannas. Dasarnya idani mufradi mudzakkarin asyir ili wajib kita ala musab kasir. Isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilai musanna mudzakkar dan musanna muannas sigotnya menggunakan lafaz apa? Lafadani tani ketika tingkah rofa dan lafadani taini ketika tingkah nasab dan jar. Dasarnya wadani tani lil musanna murtafi bagi siwa udani tani kurtubi.
Isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilaih jamak, sigotnya menggunakan lafadz apa? Lafadz ula secara mutlak, baik mudzakkar, muannas, berakal atau tidak. Dan lafadz ula boleh dibaca pendek dan panjang. Akan tetapi membaca panjang ula lebih baik daripada pendek ula. Dasarnya babi ula asyri jami mutlaqo wal madu aula wala dal mudhiko. Musyarah ilaih ada berapa macam? 2. Dekat dan jauh. Bagaimana cara membuat sigot isim isyarah yang menunjukkan musyarah ilaih jauh? Dengan menambahkan huruf kitab lafadz isyarah yang menunjukkan musyarah ilaih dekat, baik bertemu lam putih atau tidak, seperti lafadz dzaka, dzalika, dzanika. Dan jika isim isyarah tidak bertemu kaf kitab yang terdapat tanbih, maka tidak boleh bertemu lam putih, seperti lafadz dza tidak boleh dibaca dzalika dzanili, dan lafadz hadza tidak boleh diucapkan hadzalika hadzali. Dasarnya babi ula asyri jami mutlaqo wal madu aula wala dal mudhiko bil kafi harfan dun alami amma balamu in qadam tahamun daniyah. Lafadz hunna, ha hunna menunjukkan musyarah ilaih apa? Menunjukkan musyarah ilaih tempat yang dekat, seperti contoh ukut huna, idrisa huna. Dan jika menunjukkan musyarah ilaih tempat yang jauh dengan menambahkan kaf kitab menjadi hunaka, ha hunaka, atau menggunakan lafadz sama hana, hunalika, hinna. Dasarnya babi huna huna asyrilah, dan 5 kali wabi kafasilah filmudi au bisa mafu au hana au bi hunalika nikot au hinna. Mausul ada berapa macam? Ada 2, mausul ismi dan mausul harfi atau huruf masdar. Mausul harfi atau huruf masdar ada berapa macam? Ada 5, antara lain an, ana, ma, kai, lau. Mausul ismi ada berapa macam? Ada 2 macam, mausul ismi muhtas dan mustarok. Mausul ismi yang menunjukkan makna mufrad berupa lafadz apa? Berupa lafadz alladzi mufrad mudzakkar dan allati mufrad muannas. Dan juga boleh diucapkan alat dan alat. Dasarnya mausul asma'il ladzi unsalati wal yaida masuniya la tusbiti. Bagaimana lafadznya mausul ismi yang menunjukkan makna tasniyah? Lafadznya dengan membuang yaknya mausul ismi mufrad, kemudian diberi tanda tasniyah, seperti contoh alladzi menjadi alladani alladaini, dan allati menjadi allatani allataini. Nunnya juga boleh ditasydid, dibaca alladani allatanni. Dasarnya mausul asma'il ladzi unsalati wal yaida masuniya la tusbiti bal makali awil alama wa nun intusat fala malama. Apa tujuan mentasydid nunnya isim isyarah dan isim mausul? Sebagai pengganti huruf yang terbuang, seperti membuang yaknya mausul alladzi menjadi alladani dan allati menjadi allatani, atau alifnya isim isyarah menjadi tanwin. Dasarnya wa nunu min tani wa taini sudida aidan wa ta'widu bidaka kusida. Mausul mufrad mudzakkar alladzi jamaknya berupa lafadz apa? Berupa lafadz ula dan alladzina secara mutlak, baik tinggal rafa, nasab, dan jar. Dan sebagian ulama ada yang membaca alladuna ketika tinggal rafa, seperti kata syair nahnu laduna sabahu sabaha yauman naili ghoratan milhaha. Dasarnya jamul ladhi ula ladhina mutaqo kabaduhum bilwawi rabbana taqo. Mausul mufrad muannas allati jamaknya berupa lafadz apa? Berupa lafadz allati allati. Dan lafadz allati ada yang menunjukkan jamak mudzakkar dan pula menunjukkan jamak muannas. Namun keduanya hukumnya syad, seperti kata syair
Fama abauna bi amana minhu alaina lahi qad mahadu hujura atubli ula yastalimuna ala ula tarawuna yawma rawital hidayil kubli lasanya bilaki walailaki qajumya walaikal ladina nasuraqa. Mausul ismi mustarak adalah isim mausul yang digunakan untuk mengucapkan makna mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar dan muannas. Mausul ismi mustarak antara lain Man, ma, za, dan du. Menurut lughat Thayyib, dasarnya waman wa salima dzikir faqad inda Thayyib syuhir. Menurut sebagian orang Arab atau Toyi, lafadz yang bisa berlaku seperti mausul mufrad alati dan jama' al-la'i adalah muradnya berupa lafadz datu seperti contoh ja'ani datu dorabas dan jamaknya dawatu seperti contoh ja'ani dawatu dorabna. Dasarnya bakalati aidan wadahim datu wa madialati atadawatu. Bagaimana hukumnya lafadz dha? Hukumnya berlaku seperti mausul ismi mustarak dengan syarat harus satu setelah istifhamiyah serta tidak berlaku mulghot atau zaidah seperti contoh madda doroba ay maladi doroba. Dasarnya wa mislu madda pada masifami aman di dalam terwabil kalami. Semua isim mausul baik muhtas atau mustarak setelahnya harus menyebut apa? Menyebut sila yang menyandang dhamir yang sesuai dengan mausulnya di dalam mufrad, tasniyah, jamaknya, dan mudzakkar muannasnya yang biasa disebut dengan ain atau rabi. Seperti contoh ja'alladzi daraba abuhu, ja'alladani daraba abuhuma, ja'alladina daraba abuhum. Dasarnya wa kulluha yalzamu ba'da usilah ala dhamiril laikil mustamilah. Syarat jumlah bisa menjadi silahnya mausul adalah 1. Berupa jumlah khabariyah seperti contoh ja'alladzi ibnu kufilun. 2. Berupa jumlah insyaiyah atau makna tuntutan seperti fi'il amar atau nahi. Dasarnya wa jumlatun asyibu alladzi usil di kamanin diladzi ibnu kufil. Syarat sifat jumlah, dhorof dan jar majrur bisa menjadi silahnya mausul adalah harus bisa memberi faedah pada pendengar tanpa mengawasi mu'alafnya atau disebut bermusakor seperti contoh ja'alladzi indi zaitun dan tidak boleh nakis seperti contoh ja'alladzi yaumal jum'ati ja'alladzi bika. Dasarnya jumlatun asyibu alladzi usil bika manindil adibnu kufil. Syarat al bisa menjadi silahnya mausul adalah berupa isim sifat sholihah, isim fa'il, isim maf'ul, amsilah mubalaghah, dan isim sifat musyabihat seperti contoh ja'a dharibun, ja'a dharibatu, ja'a madrubun, ja'a zaidun hasanul wajhi. Dan ada yang berupa fi'il mudhari' mu'rab namun hukumnya langka seperti kata syair ma'anda biha kami tudahu hukumatuhu walak asilu ala dirabi wa jadali. Dasarnya bersifatun syarihatun silatu al wa kanuha bimurabil afalikol. bagaimana berlakunya dan hukumnya isim mausul lafadz ayun? Berlaku mausul ismi mustarak seperti urma dan hukumnya murab jika tidak mudhaf dan soda silanya berupa dhamir yang dibuang seperti contoh hajabani ayun qaimun. Asalnya ayun huwa qaimun, takdirnya ma huwa qaimun. Dan jika sebagian ulama yang menghukumi murab secara mutlak baik mudhaf dan membuat soda sila atau tidak. Dasarnya ayun kama rawi basmalan tudhaf wasatul wasiyah dhamirun min hadaf wa baduhum araban mutlaqan wafi terapi ayat ghairu ayat tapi. Bagaimana hukumnya membuang saudara sila semua isim mausul selain lafadz ayun? Hukumnya boleh jika saudara silanya terhitung panjang seperti contoh ja'alladzi dharibun zaidan. Asalnya huwa dharibun. Dan jika silanya pendek atau berupa dhamir maka tidak boleh dibuang. Jika tetap dibuang hukumnya sah seperti kata sebagian qurra tamama ala ladzi asal
asalnya alladhi wa asanu, dasarnya babaduhum araba mutaqamami talafi ayam wairu ayyak tagi yusakal rasubah ilam isakal fatunazul abawa itazal. Kapankah ait atau robit boleh dibuang dan terbuangnya banyak berlaku di dalam kalam Arab? 1. Ketika berupa dhamir mutasil ma'al nasab yang dinasabkan oleh fi'il atau isim sifat yang tidak menjadi silanya mausul al, seperti firman Allah Bismillahirrahmanirrahim A'adalladzi ba'atsallahu rasulah. 2. Ketika berupa dhamir mutasil ma'al jar yang dijarkan oleh isim sifat yang mempunyai amal, seperti firman Allah Faqdima anta qadi, asalnya anta qadi. 3. Ketika ait berupa dhamir mutasil ma'al jar dan mausulnya juga ma'al jar yang keduanya dijarkan oleh huruf jar yang sama di dalam lafaz dan mu'alaknya, seperti contoh marrabilladzi marartu, asalnya marartu bihi, dasarnya insallu al-zakiri waslihu milih wahat wa indam kasiru menjadi bi'aidil mutasilin ini tasab bifiri awrasin kaman najiyahat kada kaat kumali waslihu bido ka'anta qadi bada amri kodo kada lagi jura bima masulujar kamuradilladzi marartu fawabar. Nakiroh, kemasukan al menjadi ma'rifat. Yang memarifatkan adalah Ikhtilafi antara para ulama. Menurut Imam Khalil, yang memarifatkan adalah hamzah dan lam, karena hamzahnya hamzah kotok. Sedangkan menurut Imam Sibawayh, lamnya saja, karena hamzahnya hamzah wasol. Rasanya alhamdu ta'arifi awil lamu fakot fanamatun ala takul fi namat. Selain bisa memarifatkan isim nakiroh, al juga berlaku sebagai apa? 1. Al-zaidah lazimah, seperti al pada lafaz al-ata, al-ana, al-ladina. 2. Al-zaidah li darurat, seperti al-lafaz banali al-bari dalam syair walaqad sanaituka mu'an wa sakilan walaqad naituka an banali al-bari. 3. Al-zaidah lilamil asli, seperti contoh al-fatu, al-harisu, al-nu'manu. Masuknya al dan terbuangnya tidak mempengaruhi kemarifatan, karena sebelum diberi hal sudah marifat karena alam. Dasarnya waqatu zatu laziman kalati al-ana wal lagina summalati walitirorin kabanatil awbari kata wakitana saya kesusali maka doa alami ada idahola lilami makotana menukila kalkadri wal aris wal nu'mani hadiku dawaraku wasjani. Isim mudhof atau isim yang kemasukan al ada yang menjadi alam ghalabah. Maksudnya adalah bisa menunjukkan makna tertentu dan ketika disebut tidak tergesa-gesa memahami alam atau nama yang lain, seperti nama Ibnu Umar, anaknya Umar. Ketika disebut maka khusus Abdullah dan Al-Madinatu, kota besar. Ketika disebut maka khusus Madinatul Munawwarah. Dasarnya waqad yasiru alaman bil ghalabah mudafun aw nasbu al-qalaqabah. bagaimana hukumnya al-zaidah lil ghalabah ketika dibuat munada atau dimudhofkan? Hukumnya wajib dibuang, seperti contoh Madinatul Rasuli menjadi ya Madinatul Rasulillahi. Dan jika tidak menjadi munada atau tidak dimudhofkan maka tidak boleh dibuang. Jika dibuang maka hukumnya syad, seperti contoh hadza hukum tarian. Dasarnya fa'at fa'adin tunadi al-mudif ajiba fi ghairi ma qatan hadif. Mubtada adalah isim yang sapi dari amil lafzi, seperti contoh Zaidun adirun. Dasarnya mubtadaun Zaidun adirun khabar in kunta Zaidun adirun manitadar. mubtada ada berapa macam? Ada 2. Mubtada lahu khabarun, seperti contoh Zaidun adirun, dan mubtada lahu fa'ilun sadar masadar khabar, seperti contoh as-saridani. Dasarnya wa awalul mubtadaun rasani fa'ilun akhna fi as-saridani wa kiswa kasri wa minin nabi waqat yajuzunahu raizun nurasyad. Bagaimana terkibnya mubtada lahu fa'ilun sadda masadal khabar?
Mubtada harus diawali istifham atau nafi, dan fa'ilnya boleh berupa isim dhamir atau dhamir, seperti contoh asaridani. Dan terkadang boleh tidak diawali istifham atau nafi, namun berhitung langkah, seperti contoh faizun ulur rasyad. Rasanya wakas wakas istifhaminin nami wakot yang jujunau faizun ulur rasyad. Bagaimana terkibnya mubtada yang mempunyai khobar berupa isim sifat yang iktimat kepada istifham atau nafi serta sesuai dengan ma'mul marfu' setelahnya di dalam mufrad, tasniyah dan jamaknya? 1. Jika sama di dalam tasniyah dan jamaknya, maka isim sifat ditarkib menjadi khobar muqaddam dan ma'mul marfu' setelahnya menjadi mubtada muakhar, seperti contoh aqaimani zaidani, aqaimuna zaiduna. 2. Jika sama kibarnya, maka boleh mubtada fa'il atau naibul fa'il sadar masadar khobar, dan boleh khobar muqaddam mubtada muakhar, seperti contoh aqaimun zaidun. Dasarnya bahasani mubtada badal khobar invisi wali rajid qolistakor. Mubtada dan khobar hukumnya rofa, yang merofakkan adalah menurut Imam Sibawayh dan Jumhurul Basrah, mubtada dirofakkan oleh amil maknawi ibtida dan khobar dirofakkan oleh mubtada. Rasanya warafa'ul mubtada amil ibtida ada karafun khobarin min mubtada. pengertian khobar adalah lafaz yang menjadi bagian dari suatu kalam yang menyempurnakan faedahnya mubtada, seperti contoh Allahu baru, al-ayat syahidatu. Lafzul jalalah Allah menjadi sempurna bersama lafaz baru disebut. Dasarnya bahwa baru justru mutimul faidah, kalau baru ayat syahidah. khobar ada berapa macam? 2. Khobar mufrad dan khobar jumlah. Dasarnya wa murad dan yati wa yati jumlah hawiyatan mana lagi si kosra. Bagaimana terkibnya khobar yang berupa khobar jumlah? Jika khobarnya ainul mubtada, maka harus mengandung dhamir, seperti contoh zaidun qama abu. Dan jika bukan ainul mubtada, maka boleh tidak mengandung dhamir, seperti contoh nutilah wasfi wa kafa. Rasanya fa'inakun iyahu makna nikafa, ia kanut kilah wasfi wa kafa. Bagaimana terkibnya khobar yang berupa khobar mufrad? Akhirnya ada 2 macam. 1. Jika berupa isim jamid, maka sakit dari dhamir, seperti contoh zaidun asadun. 2. Jika berupa isim mustaq, maka mempunyai dhamir mustatir dengan syarat tidak merupakan isim dhamir, seperti contoh zaidun qaimun ay huwa qaimun. Dasarnya wa muradul jamidu fariqun wa'in mustaqu fa'wadu dhamir mustaqin. Bagaimana hukum dhamir fa'ilnya khobar yang berupa khobar mufrad mustaq yang tidak bisa menghasilkan maknanya mubtada yang disandinginya? Dhamirnya wajib ditampakkan atau dibariskan, seperti terjadi irtibas atau tidak, seperti contoh zaidul amrun dhaibu huwa dibariskan. Dasarnya wahabizan mutlaqan haitsutala malaysa makna ulahu muhasalah. Dhorof dan jar majrur boleh menjadi khobar, namun sejatinya yang menjadi khobar adalah mu'alaq yang terbuang dan ditakdirkan berupa makna isim kainun atau fi'il istaqor. Rasanya wa'abaru bidafin au bi'alijar nawina makna kainin au istaqor. bagaimana terkibnya mubtada yang khobarnya berupa isim zat? Khobarnya tidak boleh berupa isim zaman, kecuali apabila bisa menimbulkan faedah, seperti contoh ahlu syahud, dan diperbolehkan jika sudah menimbulkan faedah, seperti contoh arutahu syahur rabi'in. Dasarnya balaya bunus menjamani khotaro ajusatin wayu fitfabiro. Bagaimana hukumnya jika mubtada berupa isim nakirah? Hukumnya boleh jika ada musawiknya. Dasarnya balaya juzul tidak binamiro malam tufitkannya zaidina miro.
Musawik atau perkara yang memperbolehkan mubtada berupa isim nakirah antara lain. 1. Ketika khobarnya didahulukan yang berupa dhorof atau jar majrur, seperti contoh inna zaidin namiro. 2. Ketika khobarnya seperti contoh hal kata bikum. 3. Ketika satu setelah perabot nafi, seperti contoh mahilul lana. 4. Ketika disifati dengan sifat, seperti contoh rasulun minal kirami indana. 5. Ketika isim nakirah beramal pada lafaz setelahnya, seperti contoh abadun fi khairil khairun. 6. Ketika mubtada nakirah mudhaf pada isim nakirah, seperti contoh amalu bil yazinu. Dasarnya wala yajuzu ibtidah binakirah malam tubika inda zaidin amirah wal matamiku famahilul lana rajulun minakirah menghindana warabatun fi khair wa amal bil yazinu wal qasman mikol. Khabar asalnya adalah diakhirkan. Jika ada apa didahulukan, maka hukumnya adalah jawas atau boleh, asalkan tidak ada doror. Dasarnya wal aslu fil akali antu akhara baca lanjut taklimah itla dororo. Sebutkan macam-macam tarkib mubtada khabar yang wajib mendahulukan khabar dan mengakhirkan mubtada. 1. Ketika mubtada dan khabar sama di dalam ma'rifat dan nakirahnya, seperti contoh Zaidun abuka, sama ma'rifatnya Rasulun sholihun, sama nakirahnya. Dan khabar boleh didahulukan jika ada dalil, seperti kata syair banuna mayamul akna inawa banatuna banuna abna'ul rijali abaidi. 2. Ketika khabarnya berupa fi'il yang menyimpan dhamir, seperti contoh Zaidun qoma ay qoma huwa. 3. Ketika mubtada'nya atau diringkas pada khabarnya, seperti contoh wa ma Muhammadun illa rasulun. 4. Ketika mubtada dimasuki lam ibtida, seperti contoh la zaidun qaimun. 5. Ketika mubtada berupa isim yang mesti harus bertempat di depan, seperti contoh malimun zida. Dasarnya famna'ul inna yasawil jis'ani Urbanani mailayani kata ida mamilu kana khabaro aku sidasti malu menasiro apana mustadan ilami tidak awlazimi sadrika malimun jida. Sebutkan macam-macam tarkib mubtada khabar yang wajib mendahulukan khabar dan mengakhirkan mubtada. 1. Ketika khabarnya mubtada berupa dzarf majrur atau jar majrur dan mubtadanya berupa isim nakirah, seperti contoh indi dirhamun liwatarun. Tidak boleh diucapkan dirhamun indi watarun li. 2. Ketika mubtada menyimpan dhamir yang wajib pada malah disuruh khabar, seperti contoh fitdari shahibuha, tidak boleh diucapkan shahibuha fitdari. 3. Ketika khabar berupa isim yang bertempat pada permulaan kalam istifham atau nafi, seperti contoh aina man alim tahu nasiro. 4. Ketika khabarnya atau diringkas pada mubtadanya, seperti contoh kalana ila tibau ahmadan. Dasarnya lana wa indi dirhamun wali wator mutazamun fi taqatumul khabar kata ida ada alaihimut maru imamiyanu bina yubaru kata ida yastajibun tasiro haina man alim tahu nasiro khabarul masuri qadim abada kamalana ila tibau ahmada. Kapankah membuang mubtada dan khabar hukumnya jawaz atau boleh? Ketika mubtada dan khabar maknanya sudah dianggap maklum, seperti ketika menjadi jawabnya pertanyaan soal kaifa zaidun, jawab danifun, ai zaidun danifun. Soal maninggal umar, jawab zaidun. Dasarnya ba'atuma yu'lamu jahizun mama
Takulu Zaidun pada maning dakuma. Tapi jawabika Zaidun mudalif. Zaidun istunia turif. Sebutkan macam-macam tarkib mubtada khobar yang wajib membuang khobar atau khobarnya tidak disebut. 1. Ketika khobar jatuh setelah laula intina'iyah golabiyah. Seperti contoh, laula aliyun lahalaka Umar. Ay laula aliyun mawjudun lahalaka Umar. 2. Ketika khobar jatuh setelah qasam yang nas. Seperti contoh, la amrullahi la afalan nakada. Ay la amrullahi qasami la afalan nakada. 3. Ketika khobar jatuh setelah wahuma'iyah atau wahuma'na beserta. Seperti contoh, kullu sami'in wa ma sana'a. 4. Ketika khobar jatuh sebelum takib hal tersebut jika dijadikan khobar tidak diperbolehkan. Seperti contoh, darbial abdan musyal wa atam. Darbial abdan mawjudun idza kana musyal wa atam. Dasarnya wabada laula wa ibanatul waban asmul waqina siyami nidasakor wabada wa wilayana sakumama kami sikulu sani'in wa masana qabla halila yakunu khabaro amiladi khabaru qatmiro kadar biala dan musyal wa atam tapi niala kamanu tabilikam. Bagaimana hukumnya khobar ta'atut atau lebih dari satu dengan mubtada satu? Hukumnya jawaz atau boleh, baik ta'atut secara lafaz atau makna, dan tidak boleh mendatangkan huruf atau. Seperti contoh, insyaratun syu'aro. Dasarnya, wa'abaru bisnaini au biaksaro, al-waidin kaum syaratun syu'aro. Pengamalannya karena wa'awaduha adalah merapatkan mubtada yang menjadi isimnya dan menasabkan khobarnya mubtada yang menjadi khobarnya. Seperti contoh, Umaru Sayyidun, kemasukan kana menjadi kana Umaru Sayyidan. Dasarnya terkau kana mubtada sama khobar tasibu kana Sayyidan Umar. Sebutkan saudara-saudaranya kana. Kana, dola, bata, adha, asbaha, amsa, soro, laisa, zala, baliha, fatiha, infaka, tama. Dasarnya kakana dola bata adha asbaha amsa wa soro laisa zala baliha fatiha wa infaka wa adilapa hishibin nafin awlin nafin musbah wa misluka anadama masluka mima ka'atimadun namusyiban bilhama. Di antara kana dan saudaranya ada yang bisa beramal dengan syarat antara lain zala, baliha, fatiha, infaka, tama. Jelaskan syarat zala, bariha, fatiha, infaka, tama bisa beramal seperti kana. 1. Zala, baliha, fatiha, infaka terus jatuh setelah nafi atau shibe nafi, nahi dan istifham. Seperti contoh, mazala zaidun amiran. 2. Kama jatuh setelah mamastariya dofiyah. Seperti contoh, atimadum ta musiban dirhama. Asalnya hati mudata dumta, mudata dawamika. Kemudian mudata dibuang diganti mamastariya. Dasarnya fatiha wa angfaka wa hadiraba disibina finawinati musbah pemisuka nadama masluka mima ka'atimadum ta musiban dirhama. Bagaimana hukumnya kana dan saudaranya yang mutasorif, baik mutasorif tam atau nakis ketika berubah selain sigot madi? Hukumnya tetap bisa beramal seperti madinya, seperti berupa fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, fi'il amar, dan fi'il lain. Seperti contoh, ayakunu rasulullah alaikum syahida, qul kunu hijaratan aw hadidan. Rasanya wa ghairu madi mislahu qatamila in kana ghairu madi min usmila. Bagaimana hukumnya ketika khobarnya kana berada di tengah antara amil dan isimnya? Selain nama, hukumnya jawaz atau boleh jika tidak terjadi iltibas. Seperti contoh, kana zaidun qa'iman, boleh diucapkan kana qa'iman zaidun. Dasarnya bagi jami'ah tawasul khabar hadis fakulu sakau dan mahadar. Bagaimana terkib khobarnya kana wa awatuha ketika kemasukan manafi?
tidak boleh didahulukan. Dan jika didahulukan, maka harus jatuh setelah manafi. Seperti contoh, hadirun kana zaitun. Tidak boleh diucapkan hadirun maka zaitun. Rasanya pada kasaku habari manafiyah fajibiyah masluatan lataliyah. Bagaimana terkib khabarnya laisa? Menurut pendapat yang dipilih Nadim, tarkibnya tidak boleh mendahulukan khabarnya laisa dan mengakhirkan laisa. Seperti tidak boleh mengucapkan dohita laisa zaitun. Namun ada yang memperbolehkan karena berlaku dalam Al-Quran. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ala yauma ya'tihim laisa masruhan anhum. Rasanya wa manusaki wa bari rasa sufi wa dutamami mambirafi yaktafi. Jelaskan pengertian tentang kana wa akhwatuha yang berlaku fi'il tam. Kana wa akhwatuha yang dianggap cukup dengan ma'mul marfu sebagai fa'ilnya, yaitu selain jala, laisa, wadi'ah. Seperti contoh, madamati samawati wal ard ay ma'makiyas. Dasarnya wa manusaki wa bari rasa sufi wa dutamami mambirafi yaktafi. Jelaskan pengertian tentang kana wa akhwatuha yang berlaku fi'il nakis. Kana wa akhwatuha yang mempunyai ma'mul marfu dan ma'mul mansub sebagai fa'ilnya, yaitu zala, laisa, fatiha. Dasarnya wa masiwa nakisun wa nasufi fatiha laisa zala daiman kufi. Bagaimana hukum makmulnya khabar yang berdekatan dengan amilnya? Hukumnya tidak boleh kecuali apabila makmulnya berubah dorong atau jar majrur. Seperti contoh, zaitun akilan ta'amaka tidak boleh diucapkan karena ta'amaka zaitun akilan, dan boleh berupa lafaz karena masjid zaitun qa'iman atau karena indal mi'raji zaitun qa'iman. Katanya walayali hamila ma'mula khabar ila zarfanata wa fajar. Seumpama ada tarkib makmulnya khabar yang berdekatan dengan amilnya tidak berupa daraf majruf atau jar majrur, maka bagaimana tarkibnya? Tarkibnya harus ditakwil dengan mentakdirkan dhamir sya'an sebagai isimnya, seperti kata syair Faraska, Onafi duada junna aula buyutihim bimakana iya umatiyatun awada. Dasarnya Bamut marasan ismanin min wako muhimu masabana anam tanah. Kapankah lafadz kana dihukumi menjadi zaidah atau tambahan? Ketika berada di tengah-tengah antara dua perkara yang mutalazimain, seperti contoh makana so'ain maman taqaddama, berada di antara mausul dan sifat. Zaidun kana qa'imun, berada antara mubtada dan khabar. Dasarnya waqatu zaidu kana fi asrin kama kana so'ain maman taqaddama. Bagaimana hukumnya membuang kana dan isimnya kemudian hanya menetapkan khabarnya? Hukumnya jawaz atau boleh, akan terkenal membuang kana dan isimnya ketika jatuh setelah indah atau syakiyah. Seperti contoh baliwani walau ayatan, ay walau kana anni ayatan. Dasarnya wayahifuna wayakuna khabar badalin walau kaziran dasyar. Bagaimana terkibnya kana ketika jatuh setelah in masariyah? Lafadz kana boleh diganti mazaidah, seperti contoh kana tabaran faktari. Asalnya diantun tabaran faktari, dhamir ta diganti anta, kemudian min diidhofkan kepada mim. Rasanya wabadahan kami dumana tukit kami siaman tabaran faktari. Fi'il mudhari' lafadz yakunu ketika tinggal jazm bagaimana lafadznya? Yakunu menjadi lam yakun, kemudian wawunya dibuang karena bertemunya dua huruf mati, maka menjadi lam yakun. Nunnya juga boleh dibuang, diucapkan lam yakun. Namun jika bertemu huruf mati, maka
funun wa wa'atumatuzim. Menurut lugat ijaz, manafi faedahnya adalah faedahnya bisa beramal seperti amalnya Laisa, namun dengan 3 syarat. 1. Manafi tidak bersamaan dengan izaidah. 2. Tetap nafinya. 3. Mamulnya harus tertib. Seperti contoh Zaidun qaimun. Pemasukan manafi diucapkan ma Zaidun qaiman. Tidak boleh diucapkan ma in Zaidun qaimun, ma Zaidun illa qaiman, ma qaiman Zaidun. Dasarnya Himalaya Isaumi Raskalunahim ma bakona bimatati bizukin. bagaimana terkib makmul khabarnya ma ijaziyah ketika berupa dhorof atau jar majrur? Tarkibnya boleh dengan mendahulukan makmulnya ma ijaziyah dan mengakhirkan isim dan khabarnya, asalkan ma ijaziyah tetap bisa beramal. Seperti contoh ma bi anta manian. Dasarnya nasabah bijari Allah rikama di anta manian aja ulama. Bagaimana terkibnya lafadz yang diatafkan dengan ba atau lakin yang jatuh setelah makmul masuknya ma ijaziyah? Lafaz yang diatafkan wajib dibaca rofa, diatafkan kepada khabarnya ma ijaziyah, serta maktub yang disebut setelahnya berubah menjadi mujab atau tidak nafi. Seperti contoh ma Zaidun qaiman bal qaidun. Rasanya baraka ma'tufin bilakin abibal lima dimansubi mimma sampai soal. Bagaimana hukumnya ba yang masuk pada khabarnya ma dan laisa? Hukumnya berlaku zaidah yang tidak mempunyai makna namun masih bisa beramal. Seperti contoh alaihissallahu bihakamil hakimina, dan tak juga bisa masuk kata nafi atau kana yang manfi, namun hukumnya qalil atau sedikit berlakunya. Seperti contoh la rajulun biqaimin, kana zaidun biqaimin. Dasarnya wa badama wa laysa wa khabar wa badala wa namikana fajujar. Bagaimana pengamalannya la nafi ketika mubtada khabar yang dimasukinya berupa isim nakirah? La nafi tetap bisa beramal seperti amalnya Laisa jika sudah memenuhi syarat amalnya ma ijaziyah. Dan la nafi ini disebut la nafil wahidi. Seperti contoh la rajulun qaiman. Rasanya binakirati umilat kalian salah waqatalilat wa indal amala. Apa syaratnya lata bisa beramal seperti amalnya laisa? Mamulnya harus mempunyai makna waktu. Seperti contoh wala tahina manasib. Dan banyak berlaku mamul marfu'nya dibuang menetapkan mamul maksudnya. Jika sebaliknya maka terbilang syad. Seperti contoh wala tahinu manasib aihina lahu. Dasarnya wamanillah tapi siwa ini amal waktu diramina syawak sukol. Pengamalannya af'al muqarrabah, roja dan isya adalah beramal seperti amalnya kana, namun kabarnya harus berupa fi'il mudhari'. Jika tidak berupa fi'il mudhari', maka hukumnya syad. Dasarnya kana kada wa salakin adat wal mudhari' ya dan khabar. fi'il mudhari' yang menjadi khabarnya asa, syaratnya adalah kabarnya harus memasukkan an-nasariyah. Seperti contoh asallahu alaihi biroli hatiati. Jika tanpa an-nasariyah maka hukumnya syad. Seperti kata syair astaghfirul ladzi amsaitu fi yakunu wara'u farajun qaribun. Dasarnya wa qanu bidunya hadasa nazul wa qadam rubihu kisah. syarat fi'il mudhari' yang menjadi khabarnya kada adalah Qada tidak boleh kemasukan an-nasariyah. Seperti contoh wa makadu yaqaluna. Jika kemasukan an-nasariyah maka hukumnya syad. Seperti kata syair kada tindasu an-nafido alaihi itu adalah syaraitatin wa burudi. Dasarnya wa qalu bidunya an-badasa
Nazula kadam rufiyu kisah. Lafadz haro dan asa keduanya mempunyai makna roja, namun bedanya adalah Khabarnya asa boleh dimasuki an-masdariyah dan tidak. Namun jika khabarnya haro wajib bersama an-masdariyah. Seperti contoh haro zaidun ayahduro. Dasarnya wakasa haro walakin yu'la khabar wa asami'an mutasila. bagaimana hukumnya lafadz ihlaulako? Hukumnya berlaku seperti haro, mempunyai makna roja, dan khabarnya harus disebut setelah an-masdariyah. Seperti contoh ihlaulako sama an-dukliro. Dasarnya fa'azamu lalako amislaharo wabada ausyakan diba'an nasuro. Syarat fi'il mudhari yang menjadi khabarnya ausyaka adalah Khabarnya harus kemasukan an-masdariyah. Seperti contoh yusiku ayyuwafikuha. Dan jika tidak kemasukan an-masdariyah maka hukumnya syad. Seperti kata syair yusiku man karami maniyatihi ibadi mirratihi yuwafikuha. Dasarnya wa'azamu lawaka misaro babada ausyakan diba'an nasuro. hukumnya lafadz karuba adalah Menurut qaul sahih termasuk afalul muqarrabah seperti kata dan khabarnya yang berupa fi'il mudhari tidak kemasukan an-masdariyah seperti kata syair karena qalbu min jawahu yadubu hina qala usyadu indun wadubu. Dasarnya kami suka ada bila syai karabah watarku mati syuruhi wajabah. syarat khabarnya af'alus syuru' angsa'a taufiqo ja'ala akhoda aliko adalah Khabarnya harus berupa fi'il mudhari yang tidak kemasukan an-masdariyah. Seperti contoh ansya'a saiku ya dua topik. Dasarnya pemisluka ada bila syai karabah batalku mati syuruhi wajabah. Ansya'a saiku ya dua topik kada ja'al dua akhwatu alik. di antara af'al muqarrabah, roja dan isya yang bisa beramal jika berlaku selain berupa sigat madi adalah Ausyaka dan kada bisa berlaku mudhari dan isim fa'il diucapkan yusiku musikun kada ya kadu. Seperti contoh yakadu baru yakabu abesarahum yusiku manfara min maniyatihi berlaku isim fa'il. Seperti kata syair musikatun arduna antauda khilafah anisi wa husan ya baga. Dasarnya wasamalu mudhari an ausyaka maka dalam wazadu musyika. apa maksudnya lafadz asa, ihlaulako dan ausyaka berlaku fi'il tam? Lafaz asa ihlaulako ausyaka tidak membutuhkan khabar dengan adanya ma'mul marfu yang berupa fi'il mudhari yang kemasukan an-masdariyah. Seperti contoh asa nakra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Dasarnya pada asal lawa ausyaka jari linabi ayyam wala hasanin bukit. Bagaimana terkibnya lafadz asa, ihlaulako, ausyaka jika terletak setelah isim dohir dan khabarnya berupa fi'il mudhari yang kemasukan an-masdariyah? Tarkibnya ada dua macam. Satu, boleh disepikan dari domir dan fi'il mudhari'nya bersama an-masdariyah serta jumlahnya menjadi fa'il. Seperti contoh az-zaidani ausyaka ayyadaba. Dua, boleh mendatangkan domir menjadi isimnya. Seperti contoh az-zaidani ausyaka ayyadaba. Dasarnya wajaidan asa wirfamut maro dia idasmu qabla qadukiro. Bagaimana harokat sinnya lafadz asa ketika isnad kepada domir mutaharik? Harokatnya boleh dibaca fathah dan boleh dibaca kasroh. Akan tetapi lebih baik dibaca fathah. Seperti contoh asaitu asitu. Dasarnya al-fathah wal kasroh ajis wisinimin nawi asaitu anifah badizukin. Pengamalannya inna wa awatuha adalah Kebalikan dari pengamalannya karena menasabkan isim yang asalnya mubtada dan merafakan khabar yang asalnya khabarnya mubtada.
seperti contoh Zaidun alimun. Kemasukan inna menjadi inna Zaidan alimun. Dasarnya di inna anna laikalakin alal karena aksumani karena min amal ka inna Zaidan alimun bi anni bukan walakin anna ududilni. Syarat makmulnya atau isim dan khobarnya inna wa awatuha adalah makmulnya harus tertib, mendahulukan isimnya dan mengakhirkan khobarnya, kecuali apabila menyerupa dorob najib majrur, maka boleh tidak tertib. Seperti contoh inna fitari zaidun. Dasarnya waraida tertiba illa biladi kalaita fiyauna wal badi. Hamzahnya inna ada berapa tingkah cara membacanya? Ada 3, wajib di fathah, wajib di kasroh, dan boleh di fathah atau di kasroh. Kapankah hamzahnya inna wajib dibaca fathah? Ketika tempatnya inna atas ditempati masdar, seperti ketika menjadi fa'il, seperti contoh ajabani anna zaidan daribun ay darbu zaidin, atau menjadi mubtada, seperti contoh laula anna zaidan jahilun la darabtuhu ay laula jahlu zaidin, atau menjadi majrur, seperti contoh dzalika bi anna zaidan alimun ay bi ilmihi. Dasarnya hamzah inna kalisati masdari masadara wa bisi wa kasiri. Hamzahnya inna wajib dibaca kasroh bertempat antara lain. 1. Ketika inna jatuh pada permulaan kalam, seperti contoh inna zaidan qaimun. 2. Ketika inna jatuh pada permulaan silah, seperti contoh ja'alati innahu qaimun. 3. Ketika inna menjadi penyempurna kosam dan khobarnya gandeng dengan nafi tidak, seperti contoh wal asri innal insana lafi khusrin illa. 4. Ketika inna menjadi hikayahnya lafaz qaul, seperti contoh qala ay Isa inni abdullahi. 5. Ketika inna menempati tempatnya hal, seperti contoh zurtuhu wa ini dua amal. 6. Ketika inna jatuh setelah fi'il dari salah satu af'alul qulub, seperti contoh i'lam innahu ladutuqa. Dasarnya faksir bil ibtida wa fi badisilah wa isu inna liyaminin umilah au qiyas bi qawli awalas nahar halin kazurtu wa ini amal maka saru min badi fi'il nuliqa bila bikalam innahu ladutuqa. Kapankah hamzahnya inna boleh dibaca fathah dan kasroh? 1. Ketika inna jatuh setelah inna fujaiyah, seperti contoh kharastu wahidan inna anna zaidan qaimun bil babi. 2. Ketika inna jatuh setelah qasam dan khobarnya tidak kemasukan lam, seperti contoh halaftu inna anna zaidan sarikun. 3. Ketika inna jatuh setelah fa jawab, seperti contoh man amila minkum su'am bi jahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. 4. Dan khobarnya juga berupa qaul serta qailnya jadi satu, seperti contoh khairul qawli inni anni ahmadu. Dasarnya bada idza fujaatin aw qasami lama ba'da bi wasaini numi makili faljaza wa daya taridu finawi khairul qali ibni ahmadu. Bagaimana hukumnya jika khobarnya inna yang dikasroh hamzahnya kemasukan lam ibtida? Hukumnya boleh, seperti contoh inilah wazan. Lam ibtida seharusnya berada pada permulaan kalam, namun dalam hal ini lam ibtida masuk pada khobar karena berkumpul dengan yang maknanya sama, yaitu makna taukid. Dasarnya wabadadatil kasrikas fabul khobar namun tidak inahu inilah wazan. Kapankah tarkib khobarnya inna yang dikasroh hamzahnya tidak boleh kemasukan lam ibtida? 1. Ketika khobarnya berupa lafaz yang dinafikan, seperti contoh inna zaidan la yaqumu, tidak boleh diucapkan inna zaidan la yaqumu. 2. Ketika khobarnya berupa fi'il madhi, seperti contoh
inna Zaidan rohiya. Tidak boleh diucapkan inna Zaidan la rohiya. 3. Ketika khabarnya berupa fi'il madhi yang bersama qad, ketika khabarnya kemasukan lam tidak, maka hukumnya qalil atau sedikit. Seperti contoh, inna Zaidan qad sama. Boleh diucapkan inna Zaidan la qad sama. Dasarnya walayali lilama ma qad nufiya wala minal afali ma qarodiya wa qad yaliha ma qad kainada laqad sama alaina mustahmida. Selain bertempat pada khabarnya inna yang dikasroh hamzahnya, lam ibtida juga boleh bertempat di mana? 1. Bertempat pada ma'mulnya khabar yang berada di antara isim dan khabarnya inna. Seperti contoh, inna Zaidan la ta'ama ka'akilun. 2. Bertempat pada dhamir munfasil yang jatuh setelah isimnya inna. Seperti contoh, inna Zaidan la alimun. 3. Bertempat pada isimnya inna yang berada di belakang. Seperti contoh, inna lana labila. Dasarnya kata sabul wasita ma'mul khabar babasla wasman ala qablahu khabar. Bagaimana pengamalannya inna wa akhwatuha ketika bertemu dengan ma zaidah? Pengamalannya menjadi batal. Tidak bisa beramal menasabkan isim dan merofakkan khabarnya. Seperti contoh, inna ma Zaidun qaimun. Dan jika tetap diamalkan, maka hukumnya nadir atau langkah. Seperti kata syair, alaika ma hadaha ma'mulana kafi riwayat ukhra nasbuhamani. Dasarnya bawaslu ma bidil hurufi mukilu yang malaha wa qajuba amalu. Bagaimana hukum i'rabnya isim yang diatofkan pada isimnya inna, anna, lakinna, dan atof tersebut berada setelah khabarnya inna? I'rabnya boleh wajah 3. 1. Boleh rafah jika atof pada isimnya atau menjadi mubtada yang membuang khabarnya. Seperti contoh, inna Zaidan hadirun wa amrun. An Allah bari'un minal musyrikina wa rasuluhu wa rasulahu. Hakina bakran jarisun wa sa'dun wa sa'dan. 2. Boleh nasab menurut aslinya. Seperti contoh, inna Zaidan hadirun wa amrun. 3. Wajib nasab jika atofnya isim tersebut sebelum inna menyempurnakan khabarnya. Seperti contoh, inna Zaidan wa amrun qaimani. Dasarnya bajaizun rabbuka ma tufanala mansubi inna bada'an kasamila mauli kasbina latina wa'an bintu nilai tawala ala waka'an. Bagaimana pengamalannya inna yang dikasroh hamzahnya ketika tak ditafif atau nunnya dibaca sukun? Hukumnya boleh 2 wajah, imal dan imal. Namun kebanyakan imal atau tidak beramal, dan khabarnya harus dimasuki lam fariqah. Seperti contoh, in Zaidan qaimun. Inna beramal, in Zaidun la qaimun. Inna tidak beramal. Dasarnya wa ufifat inna faqala amalu fatazamul lamu idamatu malu. Bagaimana hukumnya jika khabarnya inna yang ditafif tidak kemasukan lam fariqah? Hukumnya boleh jika sudah jelas maksudnya. Seperti ketika khabarnya kemasukan huruf nafi. Seperti contoh, in Zaidun la yaquma. Dasarnya ma'rufan mas'ul ya ana ibadah manatikun aradahu mutamidah. Kalimat yang menyandingi inna yang ditafif berupa kalimat apa? Berupa amil nasib minawasih. Seperti contoh, wa iyaqadul ladina kafaru. Dan jika tidak berupa amil nawasih, maka berhitung langkah. Seperti kata syair, syarat jaminuka in kotata la muslimah alas areka ukubadul mutamidi. Dasarnya hafilu illam yakun nasiwan fala tulbi waliban inti musalah. Bagaimana hukumnya jika anna yang difathah hamzahnya ditafif atau nunnya dibaca sukun? Hukumnya boleh dan tetap bisa beramal, namun isimnya harus berupa pemisahan yang disimpan dan khabarnya berupa jumlah. Seperti contoh, alim Tuhan Zaidun qaimun. Dasarnya bagi Tuhan fakana kaswastakan bahwa balatan jumlah tamibadian.
Bagaimana terkibnya jumlah yang menjadi khobarnya anna yang di fathah hamzahnya ketika berupa jumlah yang diawali fi'il mutasharrif? Terkibnya antara anna dan khobarnya lebih baik dipisah dengan qad, huruf nafi, huruf tanfis, lau. Seperti contoh, karena lama angkau sedap tanah, alima'an sayakuna minkum, wa asibu alla takuna fisnatun. Dasarnya, wa iyakun bila walam yakun dua, walam yakun tasrifu mumtani'ah, walasanu basubikotana fir'au, tabisin awla wa qalinu dikrulau. Selain anna dan inna, saudaranya inna yang bisa ditafif adalah Karena diucapkan menjadi ka'an, dan ketika berlaku mu'afafah, maka isimnya terbuang berupa dhamir sya'an. Seperti contoh, ka'alam takna bilamsi, dan isimnya juga kadang tidak disimpan, namun hukumnya langkah. Seperti kata syair, Basari musrikinari ka'amsar yaihi ukoni. Rasanya, bau fimat ka'ana aidan panui, masukuha wasabitan aidan rui. La nafi jinis pengamalannya adalah Beramal seperti amalnya ina, menasabkan isim yang asalnya mubtada dan merapatkan khobar yang asalnya khobarnya mubtada. Dasarnya amalan inna jalila binakiro mufradatan jasta mukaroro. ada berapakah syarat la nafi jinis bisa beramal seperti inna? Ada 5. 1. Berlaku nafi. 2. Harus menafikan jenis secara keseluruhan. 3. Adanya menafikan jenis harus nas. 4. Mamulnya harus berupa isim nakiro. 5. Mamulnya harus itisol. Seperti contoh, la rajula hadirun, la mufradah, la haula wa la quwwata illa billah, la mukarraro. Dasarnya amala inna jalila binakiro mufradatan jasta mukarraro. Bagaimana terkibnya isim mudhof atau syibih mudhof ketika kemasukan la nafi jinis? Isimnya wajib dibaca nasab dan khobarnya dibaca rafa. Seperti contoh, la ulama rajulin hadirun, la tawihan jabalan hadirun. Dasarnya fansibiyah mudhafan au mudhari'ah babadadaka wa barakku rafi'ah. Bagaimana hukum isimnya la nafi jinis yang tidak ditakarurkan ketika isimnya berupa selain mudhof atau syibih mudhof? Isimnya wajib mabni fathah atau niatannya yaitu ya untuk isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim, dan kasroh untuk jamak muannas salim. Seperti contoh, la ulama hadirun, la rajulaini, la muslimati. Dasarnya warakibil mufradah fatihan kala haula wala quwata wa samisala. Bagaimana hukum isimnya la nafi jinis yang ditakarurkan ketika isimnya berupa selain mudhof atau syibih mudhof? Isimnya yang awal boleh mabni fathah dan rofa, sedangkan isimnya yang kedua ditafsir. 1. Jika isimnya yang pertama mabni fathah, maka isimnya yang kedua boleh rofa, nasab, dan mabni fathah. Seperti contoh, la haula wala quwwata wala quwwatan wala quwwatun. 2. Ketika isimnya yang pertama dibaca rofa, maka isimnya yang kedua boleh rofa dan mabni fathah, tidak boleh nasab. Seperti contoh, la haulun wala quwwata wala quwwatun. Dasarnya barakibil mufradah fatihan kala haula wala quwwata wa samisala marfu'an aw mansuban aw muraqabah wa irafata wa la nasibah. Bagaimana i'rabnya isim mufrad yang menjadi sifat dari isimnya la yang mabni fathah serta antara sifat dan mausufnya ittisal? Isimnya boleh wajah 3, mabni fathah, nasab, dan rofa. Seperti contoh, la rajula dorifan dorifun fitari. Dasarnya wa mufradan tali mabni yali fathah awin siban awil fathah dili. Bagaimana hukum i'rabnya isim yang menjadi sifat dari isimnya la yang mabni fathah yang antara sifat dan mausufnya ada pemisah, atau isimnya mufrad yang berupa mudhof atau syibih mudhof? Hukumnya boleh rofa dan nasab. Seperti contoh, la rajula fiha dorifun dorifan, dipisah dengan jar majrur. La rajula sahiba sahibul ilmi, la ulama rajulil ahli
sami wa siwa birafasidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam